Oke, depan saya ini ada sendal dari Aerostreet. Sendalnya bernama Devian ya. Devian ya bacanya ya. Oke, ini kayak sendal slipper ya, model slipper gitu. Atau sendal apa sih kurang tahu. Mungkin kita detail dari boxnya dulu kali ya. Ini, loh, peyang nih. Ya udah, apa-apa lah ya. Eh, Mungkin ini bagian sampingnya ya. Ada tulisan Aerostreetnya. Ini polos. Terus di sampingnya lagi ada website Aerostreetnya dan logo Aerostreet. Yang di belakangnya adalah tulisan Aerostreet yang gede sama logonya. Sampingnya ini informasi boxnya. Depet hitam-hitam, ukurannya saya per satu. Alas kaki buat Indonesia. Nah, ini Instagramnya. Kalian bisa mampir. Bagian atasnya logonya besar Aerostreet dan bagian bawahnya polos. Oke. Mungkin bagian dalam kita lihat. Nah, aduh. Bagian dalamnya kayak, oh ini kalau kotak ini nggak kayak kotak sepatu biasa kan dua piece gitu ya, tutupnya kepisah gitu. Kalau ini mah nyatu tuh kayak engsel gitu. Oke, kita mungkin ngambil satu aja kali, kalau ngambil dua kebanyakan ya. Yang ininya kali ya, ini nggak polosnya, ini ada gantungannya. Kita taruh dulu kardusnya, aduh. Nah, oke, ini sendalnya nih. Beginilah sendalnya. Tuh, ini ada, oh, bisa pas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kali ya bagian dalamnya. Kotaknya ada apa aja sih dalamnya? Ya, tidak ada apa-apa sih, hanya ada ini doang. Kita kalau apa nih, gel bentuknya kayak gini. Kalau kalian pengen detailnya kayak gimana sih, ini detailnya begini aja dong sih. Nggak ada apa-apanya lagi. Udah habis, udah tuh, nggak ada lagi tuh. Udah habis. Kita pinggir dulu kotaknya. Iya. Nah, detailnya seperti ini ya, buat kita detail coba dari depan dulu. Dari depan. Nah, dari depannya seperti ini ya bentuknya. Kenapa saya bilang atau dari tadi bikin video detail-detail ya? Biasanya orang bikin video itu jarang ya, yang saya tahu ya, jarang dilihatin detailnya dari deket. Jadi kan orang penasaran nih, dari deket tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, seperti ini nih. Untuk sandal Aerostreet Deviant, saya liatin dekatnya ya. Oke, detailnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli tapi ragu ya, kalau dari dekatnya ya kalian bisa lihat ini detailnya. Tapi uh, untuk saya mau kasih tahu aja ya, semua barang pasti ada ininya, kekurangan ya. Maksudnya gimana maksudnya? Ada dapat barang yang mulus, ada yang cacat dikit, ada yang cacat gitu. Makanya nggak bisa kita patokan kalau misalnya barangnya jelek itu langsung kita judge produknya jelek ya, enggak ya. Biasanya barangnya yang rusak di ekspedisi atau di mana. Jadi saya pengen bilang aja buat ke semua orang, jangan menilai suatu barang kalau jelek itu berarti produknya. Enggak, kita liatin semuanya, coba semua barangnya. Maksudnya semua barang tuh kayak gimana? Misalnya produk Devian ya, kalau misalnya tiba-tiba ini ada gerutan-gerutan gini ya, gerutan gini, apa ini jelek atau gimana? Coba kita lihat Devian yang lainnya. Kalau misalnya Devian yang lainnya mulus, berarti dapat yang jelek kalian. Nah, tapi kalau misalnya emang begini, ya bisa jadi desainnya emang atau barangnya jelek. Sama kayak HP, mobil gitu. Mobil, misalnya kita ngomongin mobil ya, mobil, eh
suspensinya tuh keras ya, keras. Anggap aja sendal nggak empuk gitu ya. Mobil suspensinya keras. Kalian bilang, wah mobil A suspensinya keras. Ada orang bilang, enggak, mobil saya, mobil A empuk-empuk aja, enak. Orang si C bilang, iya, mobil saya juga enak. Pas kalian cek ternyata mobil kalian yang bermasalah, bukan produk yang bermasalah. Apa maksudnya? Series yang bermasalah. Karena mobil kalian kayak misalnya ada kekurangan gitu, cacat produksi. Ya, seperti itulah yang mau saya bilang. Mungkin kalau misalnya nggak paham, ya saya minta maaf aja kalau perkataan saya kurang paham. Oke, tadi balik lagi ke detailnya. Mungkin detail tadi sini udah, coba kita lihat detail dari sininya ya. Nah, fokus. Coba kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini bagian dalamnya. Tuh bagian dalamnya, jadi detail ya. Saya liatin detailnya. Bagian sininya. Kok nggak mau fokus? Coba bentar. Nah, ini tulisan dalamnya ini tuh. Aduh, nggak susah susah juga ya. Di nyempilin dalamnya, pokoknya tulisannya Aerostreet juga, made in Indonesia. Terus ininya ukurannya 41. Coba kita bagian detail sini atasnya. Mungkin setiap desain tuh berbeda, atau enggak setiap tipe tuh beda ya. Setiap tipenya yang begini, garis-garis gini. Sih kurang tahu namanya apa. Tapi emang ya begini sih. Sih kurang tahu juga. Kok heran ya, saya yang bikin video apa sih yang nggak tahu ya informasinya, heran. Desain yang gini. Kok bilang setipis apa, kalau setipis nggak bisa kita ukur ya kalau cuma dari gambar doang. Setipis apa sih sebenarnya ini? Kalau misalnya penasaran. Wah, saya perbandingannya bentar. Paling perbandingan tutup Rexona ini ya, tutup Rexona aja bang. Coba aja kan singkat. Tuh, setipis ini. Ya mungkin itu gambaran saja ya. Untuk bagian solnya aja bagaimana? Solnya bagian empuk gak sih sebenarnya? Kalau saya pegang ya keras sih ya. Tapi kalau dibawa jalan tadi saya bentar nyaman. Terus bagian ujungnya ini ada lekukan nih. Ini ada lekukan. Kan ini polos nih ya, polos aja. Nah ini ada lekukan. Lekukan dari sini sampai sini. Terus apa lagi? Oh bagian ini ya bawahnya. Nah seperti ini. Kita lihat dari detailnya. Nah, ya saya harap sih nggak licin ini ya, tapi kalau di gesek-gesek ini keset ya, keset sih. Coba. Tuh kayak gitu ya mas, kalau mau ke apa namanya rigid atau coba nggak pakai beban ya. Oke, coba satu lagi. Sama. Oke lah ya. Coba kita lewat. Oh, oh nggak licin nih. Itu kan saya lempar tuh. Kayak berhenti itu. Dia kayak ngerem gitu. Nah, coba sama sama gini. Oke lah ya.
sama. Tampilan untuk sepasangnya seperti ini. Jadi ya ini mungkin detailnya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat detail dari sendal Aero Street Deviant ya, kalian bisa lihat video saya ini. Oke, emang nggak bisa lagi banyak dibahas ya, kali udah sampai sini. Sama ini kalian nantinya biar paham, bukan paham sih, bisa jelas. Polos ya, hanya di depannya saja dengan tulisan ini Aero Street. Nah, ini bukan stiker, cuy. Ini kayak ini emboss, ini warna, ini diwarnain. Sampingnya juga sama. Tapi untuk bagian sampingnya emang bagian dalam, ini bagian dalam nggak ada polos ya. Dia bagian luarnya doang tuh. Bagian luarnya doang. Bagian belakang nggak ada tulisan. Nggak ada tulisannya. Cuma tulisan Aerostretnya di sini doang. Ya sekian dah mungkin video saya hari ini. Oke, mungkin kesimpulan saya ya. Kalau buat jalan-jalan mah ini mah masih enak lah ya. Masih kelihatan keren juga kan. Apa ya paling kalau untuk masukan ke Aero Streetnya. Kalau untuk sendal Aero Street sendiri saya nggak ada keluhan sih ya. Untuk harga saya beli waktu itu 55.000. Dan ini ukurannya kalau nggak salah yang paling besar tuh 44. Kalau yang paling kecil berapa ya? 38 kalau nggak salah. Paling kecil 38, paling besar 44. Nah, tapi untuk berat ya enteng. Enteng ini mah. Enteng ini mah. Waduh. Apa ya? Kalau jahitan sih masih oke ya, nggak ada brudul ya. Paling ini sih ya kali ya. Apa ini? Oh, mau ini nih. Ini nggak apa-apa lah ya. Mengingat harga, kita mengingat harga ada kualitas ada harga. Tapi rapi sih tuh. Kalau punya saya rapi ya. Saya nggak tahu punya kalian. Biasanya saya pernah nemu juga waktu itu ada yang jahitannya itu nggak rapi, brudul gitu. Jadi bukan masalah ininya, paling masalah produksinya. Saya mau bilang mungkin dirapihin kali ya untuk masukkan ke Aero Streetnya. Nggak meluk-meluk banyak, gak harus ini diempukin atau diapain. Mungkin nanti ditingkatin ke quality controlnya kali ya. Mungkin itu sih masukannya. Saya nggak tahu itu berlebihan atau enggak. Karena mungkin takutnya berlebihan, harga segini ya dapatnya segini ya, saya nggak tahu juga ya apakah berlaku gitu ya. Semoga aja pihak Aero Street mendengar. Oke mah, saya emang nggak ada keluhannya buat sendal ini. Iya benar, emang gak ada keluhan sih emang saya buat sendal ini dong. Oke, mungkin sekian dari video saya emang. Terima kasih.